Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Ini dia pelakunya, orang ini benci kamu tanpa alasan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang di sekitarmu yang meskipun dia tampak seperti orang biasa dan bergaul denganmu dalam keseharian, diam-diam menyimpan perasaan benci yang begitu mendalam dan menyakitkan yang tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Orang ini mungkin tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kebencian atau ketidaksenangannya padamu secara langsung. Di luar, dia bisa saja tersenyum, berbicara denganmu dengan nada yang ramah, dan memperlakukanmu dengan sopan, bahkan terkadang mengungkapkan pujian atau kata-kata baik, berusaha tampil sebagai teman yang baik atau sahabat yang peduli. Namun, yang sebenarnya ada di dalam hatinya adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah perasaan yang sulit untuk dia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Dalam dunia batinnya, dia menyimpan rasa benci yang tumbuh perlahan dan semakin mengakar seiring berjalannya waktu, meskipun dia tidak selalu sadar akan betapa besar dampak perasaan itu terhadap hidupnya. Perasaan benci ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia berkembang secara perlahan-lahan, seperti bibit kecil yang mulai tumbuh menjadi sebuah pohon besar yang sulit untuk ditebang. Pada awalnya, mungkin hanya ada rasa iri yang kecil, perasaan bahwa kamu memiliki lebih banyak keberuntungan, lebih banyak kesempatan, atau lebih banyak perhatian dibandingkan dirinya. Tapi, seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin berkembang menjadi rasa ketidakpuasan yang lebih besar dengan hidupnya sendiri. Setiap kali dia melihatmu meraih sesuatu yang dia inginkan, entah itu kesuksesan dalam karier, perhatian dari orang-orang di sekitarmu, atau bahkan kebahagiaan dalam kehidupan pribadimu, hatinya terasa semakin terguncang oleh rasa cemburu yang tak terelakkan. Bagi dirinya, setiap pencapaianmu menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa dia masih berada di tempat yang jauh di bawah, terperangkap dalam kegagalan dan kekecewaan yang tak kunjung berakhir. Bahkan jika dia mencoba untuk menyembunyikan perasaan tersebut, kenyataan bahwa kamu tampaknya selalu lebih berhasil dan lebih dihargai darinya membuat hatinya semakin merasa tersingkir dan terabaikan. Sebenarnya, orang ini bukanlah seseorang yang tidak memiliki potensi. Dia juga memiliki ambisi dan keinginan untuk maju dalam hidup, untuk meraih tujuan-tujuan besar yang dia impikan. Namun, meskipun dia bekerja keras, berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan, dan berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dia seringkali merasa terjebak dalam perasaan gagal dan tidak berdaya. Setiap kali dia berusaha untuk menggapai apa yang dia inginkan, selalu ada hambatan atau kegagalan yang menghalangi jalannya, membuatnya semakin merasa putus asa. Ketika melihatmu berhasil mencapai sesuatu yang sulit dia capai, perasaan frustrasi itu semakin besar, dan dia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tampaknya tidak memberikan ruang untuknya berkembang. Setiap langkahmu yang maju menjadi sesuatu yang mengingatkan dirinya pada semua hal yang belum dia capai, dan hal itu semakin memperburuk perasaan ketidakpuasan yang ada dalam dirinya. Rasa iri hati yang muncul dalam dirinya tidak hanya tentang pencapaian materi atau status sosial semata. Ini adalah tentang perasaan bahwa kamu, tanpa harus berjuang seperti dirinya, tampaknya selalu berada di jalur yang benar. Kamu memiliki segala yang dia inginkan, keberhasilan, pengakuan, stabilitas dalam hidup, dan kebahagiaan. Dia mulai merasa bahwa kamu adalah ancaman baginya, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena keberhasilanmu menjadi pengingat yang tak terhindarkan tentang segala kekurangan dan kegagalan dalam hidupnya. Dalam pikirannya, kamu adalah lambang dari semua yang dia impikan, tetapi belum bisa dia capai. Dan semakin dia melihat kamu meraih lebih banyak, semakin dalam perasaan kebencian itu tertanam.
Dia merasa bahwa dunia ini tidak adil, bahwa kamu yang sepertinya memiliki semuanya dengan mudah, tidak lebih baik darinya, tetapi kenyataannya adalah bahwa kamu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Kebencian ini tidak muncul dalam sekejap, tetapi berkembang seiring waktu. Pada awalnya, mungkin hanya ada perasaan kecil yang terpendam dalam hatinya. Tapi semakin dia melihatmu maju dan meraih lebih banyak hal dalam hidup, semakin besar perasaan itu tumbuh. Dia mungkin berusaha untuk berpura-pura bahagia dengan pencapaianmu, bahkan berpura-pura mendukungmu di depan orang lain, tetapi dalam hati ada perasaan yang semakin mendalam bahwa keberhasilanmu justru menjadi beban yang membuat dirinya merasa semakin terpojok. Setiap kali dia melihatmu mendapatkan pujian atau perhatian, perasaan tidak nyaman itu semakin besar. Dia merasa bahwa hidupnya selalu tertinggal di belakangmu, dan semakin dia mencoba untuk maju, semakin dia merasa kesulitan untuk meraih apa yang kamu capai. Dalam pikirannya, kamu memiliki segala sesuatu yang membuatmu sukses, sementara dia selalu merasa seperti tidak cukup baik dan tidak cukup mampu untuk meraih apa yang dia inginkan. Orang ini mulai merasa bahwa kamu adalah sumber dari segala ketidakpuasan yang ada dalam dirinya. Kamu menjadi representasi dari semua yang dia impikan, dan keberadaanmu seolah-olah menjadi pengingat yang tak terhindarkan tentang segala hal yang belum bisa dia capai. Bahkan jika dia tahu bahwa kamu tidak bermaksud untuk mengancamnya, keberhasilanmu tetap terasa seperti sebuah tantangan yang harus dia hadapi. Kebencian ini semakin dalam dan semakin kuat. Dan meskipun dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan, dia mulai merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikanmu, untuk mengurangi pengaruh yang kamu miliki dalam hidupnya, untuk meredakan perasaan cemburu dan ketidakpuasan yang terus menggerogoti dirinya. Namun, meskipun kebencian itu semakin besar, orang ini tetap berusaha untuk menjaga penampilan luar yang baik. Dia tidak akan secara terbuka menyerangmu, karena dia tahu bahwa itu akan membuat hubungan antara kalian menjadi rusak. Sebaliknya, dia mulai mencari cara untuk merendahkanmu secara halus. Dia mungkin akan mencoba untuk menyebarkan gosip tentangmu di belakangmu, berusaha merusak reputasimu dengan cara-cara yang tidak langsung. Mungkin dia akan membuat komentar yang meremehkan pencapaianmu, atau bahkan mencoba untuk menyebarkan ketidakpercayaan tentang kemampuanmu di hadapan orang lain. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk merusak citra yang telah kamu bangun, membuatmu tampak kurang mampu atau tidak pantas mendapatkan keberhasilan yang kamu raih. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, di balik setiap kata yang dia ucapkan ada niat untuk menjatuhkanmu, untuk membuatmu merasa ragu akan kemampuanmu sendiri. Di sisi lain, perasaan ini juga mulai mengubah cara dia melihat dirinya sendiri. Dalam usahanya untuk mengatasi kebencian yang semakin tumbuh, dia mulai merasa semakin terjebak dalam lingkaran kecemasan dan ketidakpuasan. Dia merasa bahwa jika dia tidak bisa meraih apa yang kamu raih, maka hidupnya tidak ada artinya, dan itu membuatnya semakin frustasi. Dalam banyak situasi, dia merasa tidak pernah cukup, tidak cukup sukses, tidak cukup dihargai, tidak cukup baik. Perasaan ini terus berkembang, menciptakan rasa rendah diri yang semakin besar. Keberadaanmu yang selalu maju, yang selalu meraih lebih banyak, semakin membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Semua perasaan ini hanya memperburuk keadaan batinnya, membuatnya semakin terisolasi dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan terhadap hidupnya sendiri. Namun, meskipun semua ini terjadi, kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang ini. Apa yang dia rasakan tidak mencerminkan siapa dirimu atau apa yang telah kamu capai. Kebencian dan ketidakpuasan yang dia rasakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Dari kegagalan untuk menerima kenyataan bahwa kesuksesanmu adalah hasil dari kerja keras dan perjuanganmu sendiri. Meskipun dia berusaha untuk menjatuhkanmu, kamu harus tetap teguh dalam menjalani jalan hidupmu. Tetap fokus pada tujuanmu, dan tidak biarkan perasaan negatifnya menghalangimu.
Ingatlah bahwa kebencian yang ditujukan kepadamu sebenarnya adalah cerminan dari perasaan ketidakpuasan dan kegagalan yang ada dalam dirinya. Kamu tidak perlu merasa bersalah atas hal ini, karena kebencian ini bukan tentang dirimu. Itu lebih tentang perjuangan dan ketidakmampuannya untuk menerima kenyataan bahwa orang lain, seperti dirimu, dapat berhasil tanpa merasa terhalang oleh dunia yang tampaknya tidak memberikan kesempatan baginya. Kehidupan akan selalu memiliki orang-orang seperti ini, yang merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, yang mencoba merusak hidupmu hanya karena mereka merasa tersaingi. Namun, yang perlu kamu ingat adalah bahwa orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa menghentikanmu. Meskipun mereka mencoba untuk menjatuhkanmu dengan segala cara, kamu harus tetap maju, tetap berjalan di jalur yang benar, dan terus meraih apa yang memang menjadi hakmu. Mereka tidak akan pernah bisa merusak semangatmu atau menggoyahkan kepercayaan dirimu. Bahkan, semakin keras mereka berusaha untuk menjatuhkanmu, semakin terang cahayamu akan bersinar. Pada akhirnya, kebencian mereka tidak akan mengubah apapun dalam hidupmu, sementara kamu akan terus maju dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Jangan biarkan kebencian mereka menghalangi langkahmu. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka selain melihatmu terus bahagia, terus sukses, dan terus berjalan di jalur hidup yang penuh harapan dan prestasi. Untuk zodiaknya adalah Aries, Leo, Scorpio, Capricorn, dan Virgo, di mana masing-masing memiliki alasan tersendiri mengapa mereka bisa menyimpan kebencian tanpa alasan yang jelas. Aries, dengan jiwa kompetitifnya yang luar biasa, sering merasa tidak nyaman jika melihat seseorang lebih unggul dari mereka. Terutama jika mereka merasa sudah berusaha keras, tetapi tetap tidak bisa mencapai posisi yang kamu raih dengan lebih mudah. Mereka memiliki dorongan kuat untuk selalu menjadi yang terbaik, dan ketika ada seseorang yang tampak lebih cemerlang dari mereka, mereka cenderung merasa terancam dan sulit menerima kenyataan tersebut. Sementara itu, Leo adalah zodiak yang terbiasa menjadi pusat perhatian dan mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Jika mereka melihat seseorang yang lebih bersinar daripada mereka, terutama dalam lingkungan sosial atau profesional, mereka bisa merasa terganggu dan sulit menerima bahwa ada seseorang yang lebih menarik perhatian daripada mereka. Meskipun mereka tidak selalu menunjukkan kebenciannya secara langsung, mereka bisa merasa iri dan mulai melihatmu sebagai saingan yang harus dikalahkan. Meskipun kamu sendiri tidak berniat bersaing dengan mereka. Di sisi lain, Scorpio memiliki sifat yang intens dan penuh emosi, serta seringkali menyimpan perasaan mereka dalam-dalam tanpa mengungkapkannya secara langsung. Jika mereka merasa kamu memiliki sesuatu yang mereka inginkan, tetapi belum bisa mereka raih, kebencian mereka bisa berkembang dalam diam dan berubah menjadi obsesi untuk menjatuhkanmu. Mereka bukan tipe yang akan menyerang secara terbuka, tetapi mereka bisa memainkan strategi halus untuk melemahkanmu dari belakang, terutama jika mereka merasa kamu telah mengganggu stabilitas emosional mereka atau membuat mereka merasa tersaingi. Capricorn, yang dikenal sebagai pekerja keras dan penuh ambisi, bisa merasa kesal jika melihat seseorang yang tampaknya lebih sukses tanpa harus berjuang sekeras mereka. Mereka memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu harus diraih dengan usaha yang luar biasa, dan jika mereka melihatmu mencapai kesuksesan dengan cara yang menurut mereka lebih mudah, mereka bisa merasa tidak adil dan menyimpan ketidakpuasan dalam hati. Mereka mungkin tidak akan menyerangmu secara langsung, tetapi mereka bisa menunjukkan sikap dingin, atau bahkan mencoba meremehkan pencapaianmu, hanya untuk merasa lebih baik tentang perjalanan mereka sendiri. Terakhir, Virgo dengan sifat perfeksionisnya seringkali merasa bahwa ada standar tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa dianggap layak mendapatkan sesuatu. Jika mereka melihat seseorang berhasil tanpa memenuhi standar tinggi yang mereka tetapkan, mereka bisa merasa tidak puas dan mulai mencari-cari kesalahan dalam diri orang tersebut. Mereka mungkin tidak menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan,
tetapi mereka bisa mulai mengkritik atau meragukan kemampuanmu di hadapan orang lain hanya untuk membuktikan bahwa kamu tidak sesempurna yang terlihat. Namun, tidak peduli zodiak apapun yang dimiliki orang ini, kebenciannya bukanlah tentang dirimu, melainkan tentang ketidakpuasan mereka terhadap diri sendiri. Mereka melihatmu sebagai refleksi dari apa yang mereka inginkan, tetapi belum bisa mereka capai. Dan itulah yang membuat mereka merasa sulit menerima keberadaanmu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah terus maju, tetap percaya pada diri sendiri, dan tidak membiarkan energi negatif mereka memengaruhi jalan hidupmu. Karena pada akhirnya, sinarmu akan tetap bersinar terang. Tidak peduli seberapa besar mereka mencoba untuk meredupkannya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 999 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.